Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindya Yunita. Saya adalah dosen tetap yayasan pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Saat ini jabatan akademik saya adalah asisten ahli dan sedang dalam pengajuan untuk lektor. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, yaitu perilaku konsumen. Mata kuliah perilaku konsumen ini merupakan mata kuliah pilihan prodi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 6. Mata kuliah perilaku konsumen ini membahas tentang pengantar perilaku konsumen, faktor stimulus eksternal pada perilaku konsumen, bauran pemasaran, buyer's black box, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan keputusan pembelian. Mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL. Kemudian dari CPL tersebut dapat diturunkan menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana dari 6 CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk untuk ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dimulai dengan yang pertama, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam melakukan pekerjaan berbasis ilmu manajemen. Kemudian yang kedua adalah menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam tugas mengorganisasikan berbagai jenis pengetahuan seperti manajemen, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan kewirausahaan. Ketiga, mampu memanfaatkan dan mendesain potensi pasar sebagai peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pasar nasional dan global. Selanjutnya yang keempat adalah mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen seperti pemasaran, keuangan, SDM, kewirausahaan, dan produksi atau operasi secara terintegrasi dan pendekatan riset pada unit kerja atau usaha, perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga nirlaba dalam membangun bisnis yang bermanfaat secara ekonomi bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menguasai konsep teoritis dalam bidang pengorganisasian berbagai jenis pengetahuan seperti digital marketing, perilaku konsumen, financial technology, new venture creation, e-commerce, manajemen branding, MSDM, dan perkembangan global dalam rangka pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yang kedua mampu menjelaskan pengaruh faktor budaya dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen, yang ketiga mampu menjelaskan pengaruh faktor sosial terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen, yang keempat mampu menjelaskan pengaruh faktor kepribadian terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen. Yang kelima, mampu menjelaskan pengaruh faktor psikologis dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan tahap-tahap dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan keterlibatan aktif dari mahasiswa dengan mengadopsi strategi pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini bermakna bahwa dalam menyampaikan materi pembelajaran,
saya menerapkan strategi Student Center Learning atau yang disingkat dengan SCL, yang berfokus pada keterlibatan mahasiswa dalam proses belajar, sehingga mahasiswa selain memperoleh pengetahuan juga dapat mengembangkan keterampilannya dan berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Strategi SCL pada pembelajaran saya yaitu small group discussion, di mana mahasiswa terlibat diskusi dalam sebuah kelompok kecil dan akan memperdebatkan suatu kasus antar kelompok dan dosen untuk menganalisis topik yang sedang dibahas. Dengan strategi ini, selain mahasiswa dapat aktif dalam pembelajaran, diharapkan mahasiswa juga bisa belajar bekerja sama dalam tim dan menerima pendapat orang lain. Berikutnya, pada metode interaction, saya melakukan interaksi dua arah. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan saya pada proses pembelajaran melalui diskusi tanya jawab kepada saya pada saat di dalam kelas. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan tidak hanya di dalam kelas, namun dapat di luar kelas. Dan saya memperbolehkan mahasiswa untuk berdiskusi dengan saya melalui grup WhatsApp yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya untuk assessment, di mana aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan sesuai dengan yang telah dibuat oleh Lembaga Penjamin Mutu atau LPM, yaitu penilaian yang diberikan sesuai dengan porsi yang dibobotkan, yakni partisipasi sebesar 10%, tugas sebesar 50%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 25%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning UMA sebagai tempat untuk mahasiswa bisa mendapatkan RPS, kontrak kuliah, materi pembelajaran, pengumpulan tugas-tugas mahasiswa, serta sebagai media untuk diskusi dengan mahasiswa. Demikian pemaparan metode pembelajaran saya. Berikutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya. Natasha Sanika hadir? Oke. Putri Sri Kartiwi? Oke. Reski Boruhuta Gaul? Oke. Baby Melati Harahap? Zulfira Eriza? Oke. Oke, karena semuanya sudah saya absen. Oke, hari ini kita adalah pertemuan yang ke-5 ya. Minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen, ya kan? Nah, apa saja yang termasuk dalam faktor eksternal yang telah kita bahas pada minggu lalu? Marketing mix. Ya, salah satunya adalah marketing mix. Oke, berarti masih ingat ya. Kalau gitu udah bisa kita lanjut untuk materi kita pada hari ini. Hari ini materi kita adalah mengenai buyer's black box ya. Mungkin kalau kalian mendengar tentang black box, udah sering dengar ya. Biasanya ada black box itu berada di mana? Di pesawat ya kan. Nah, intinya itu mirip dengan black box yang ada di pesawat, tapi tentu berbeda ya. Apa sih sebenarnya buyer's black box ini atau kotak hitam pembeli ya kan?
Buyer's Black Box merupakan pengembangan suatu model yang mempelajari tentang perilaku konsumen. Jadi di sini akan dibahas mengenai proses bagaimana sih konsumen itu sampai pada akhirnya memutuskan untuk membeli suatu produk gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan kotak hitam pembeli atau Buyer's Black Box. Ini kalian bisa lihat di depan bahwa ini adalah model Buyer's Black Box. Yang dikatakan Buyer's Black Box adalah yang ada di tengah ini ya. Bisa kalian lihat ya, nih, black box atau buyer's mind. Jadi yang dikatakan black box-nya itu adalah pikiran dari si pembeli. Ya, black box itu adalah pikiran yang ada pada si pembeli. Dimana pikiran yang ada di si pembeli ini kita nggak bisa tahu nih apa kan? Pikiran kita lah untuk kepada teman kita kan nggak tahu tuh ya apa sih yang ada dalam isi pikiran teman kita. Nah, inilah yang akan kita pelajari, black box atau buyer's mind. Nah, pikiran si pembeli tadi itu bisa berubah, ya kan, berubah berdasarkan stimulasi atau stimuli, ya kan, rangsangan yang berasal dari faktor eksternal. Nah, berasal dari faktor eksternal tersebut masuk ke dalam buyer's mind atau pikiran dari si pembeli tadi yang akan kemudian mendapatkan respon. Jadi, begitu mendapatkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar akan menghasilkan respon, ya, seperti itu. Apa-apa saja faktor eksternal yang bisa mempengaruhi si buyer's mind tadi atau black box si konsumen tadi. Yang pertama adalah marketing mix. Yang sebelumnya sudah kita bahas, ya kan? Apa itu marketing mix? Bauran pemasaran, ya kan? Bauran pemasaran yang biasa disebut dengan 4P, ya. Kalian harus ingat apa itu 4P. Yang pertama apa? Produk. Yang kedua price. Yang ketiga place. Dan yang terakhir adalah promotion. Nah, bagaimana produk tadi, bagaimana harganya, bagaimana tempatnya, dan bagaimana promosinya. Nah, selain tadi dari segi produknya, maka faktor eksternal yang bisa mempengaruhi si pikiran konsumen atau buyer's mind tadi adalah lingkungan, ya kan? Bagaimana lingkungan eksternal, ya kan? Yang pertama ada ekonomi. Ini juga sudah kita bahas 2 minggu sebelumnya. Faktor lingkungan yang pertama adalah ekonomi, terus ada technological atau teknologi yang dipakai. Yang ketiga adalah politik, ya kan? Bagaimana situasi politik di negara tersebut, ya kan, di tempat si konsumen itu tinggal, bagaimana budayanya dan bagaimana demografinya, juga bagaimana situasi yang ada pada daerah di sekitar si konsumen tadi, ya kan? Nah, rangsangan-rangsangan dari faktor eksternal inilah yang akan masuk ke dalam pikiran si konsumen, ya kan? Yang akan mempengaruhi internal faktor yang ada di dalam diri konsumen. Ini ya, internal faktor. Faktor eksternal tadi ini akan mempengaruhi bagaimana si karakteristik konsumen tadi, ya kan? Apa aja karakteristiknya itu? Beliefs atau attitudes, agamanya, kepercayaan si konsumen tadi. Lalu ada values, nilai-nilai yang ada pada diri si konsumen. Terus ada knowledge, bagaimana pengetahuan si konsumen tersebut. Terus ada motivasi, persepsi, dan gaya hidup. Dari faktor-faktor eksternal tadi akan mempengaruhi si karakteristik konsumen tadi. Setelah faktor eksternal mempengaruhi karakteristik, maka akan terjadilah proses pembuatan keputusan, ya kan? Disitulah di dalam pikiran si konsumen tadi akan diproses bagaimana, apakah si barang tersebut bagaimana bisa memecahkan masalah si konsumen tersebut. Bagaimana ketika dia sudah mencari informasi tentang mungkin bagaimana produk-produk yang sejenis, ya kan? Bagaimana yang terbaik.
Terus bagaimana dengan alternatif evaluation? Nah, apakah ada barang alternatifnya selain barang ini? Seperti itu. Terus purchase, post purchase atau evaluation, pembelian, post pembelian, setelah pembelian, dan evaluasi mengenai si barang tersebut. Setelah diproses maka akan menghasilkan respon, ya kan? Apakah si konsumen tadi akan membeli barang tersebut ataupun bahkan tidak membeli. Mereka si konsumen memutuskan untuk membeli barang tersebut atau tidak membeli barang tersebut. Itulah yang disebut dengan model buyer's black box. Bagaimana faktor eksternal mempengaruhi faktor internal yang ada di dalam diri si konsumen untuk dapat memberikan respon untuk memutuskan apakah mereka akan membeli ataupun tidak membeli produk tersebut. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanya? Ya, silahkan Natasha. Minggu lalu kita ada bahas tentang e-marketing. Nah, apakah e-marketing itu termasuk dalam stimulus faktor internal? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi minggu lalu selain membahas tentang marketing mix, kita juga ada membahas mengenai e-marketing mix. Apakah e-marketing mix itu termasuk dalam buyer's black box ini? Dalam faktor eksternal yang mempengaruhi si buyer's mind tadi? Tentu iya. Tapi kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, ya kan? Awal-awal kita membahas tentang marketing mix. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini, marketing mix sudah mulai menurun karena sekarang kita apa-apa menggunakan elektronik, ya kan? Maka berbagai macam pemasaran, kegiatan apapun pasti sudah ada berkaitan dengan elektroniknya. Maka sebenarnya faktor eksternal yang ada di sini ini hanyalah bisa berkembang seiring berjalannya waktu, ya kan? Kalau dulu ini adalah marketing mix, mungkin sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang berlaku adalah e-marketing mix. Karena sebenarnya kan sudah kita bahas juga di minggu lalu, marketing mix dan e-marketing mix itu sebenarnya sama, hanya saja karena perubahan zaman, kita sekarang sudah bergeser menggunakan teknologi, elektronik, semuanya menggunakan teknologi, maka berubahlah marketing mix menjadi e-marketing mix. Bagaimana, Natasha? Baik, sudah jelas ya. Nah, untuk pembahasannya sudah ada di slide-slide selanjutnya ini. Ini penjelasannya. Jika kalian mungkin lupa atau kurang jelas dengan penjelasan saya, kalian bisa membaca di slide-slide berikutnya. Oke, nah slide ini akan saya submit di e-learning. Jadi kalian bisa, kalau kalian ingin mendapatkan bahan PowerPoint ini, kalian bisa download di e-learning kita ya, seperti biasa. Dan selanjutnya saya sudah memasukkan ya, ada jurnal yang saya dapatkan mengenai buyer's black box di e-learning. Coba kalian bisa cek di e-learning kalian bisa download e-learning kalian ya. Jadi di situ ada sebuah jurnal tentang buyer's black box. Ya. Nah, tugasnya adalah ini adalah tugas kelompok ya, seperti biasa. Kalian review. Kalian diskusi dengan kelompoknya, kalian buat reviewnya dari jurnal yang sudah saya submit di e-learning tersebut. Oke, silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah 20 menit sudah berlalu, udah selesai ya diskusinya, udah selesai untuk reviewnya. Nah, sekarang coba setelah kalian mereview jurnal tersebut, faktor apa yang dibahas pada jurnal tersebut? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Reski. Faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi keputusan pembelian ya di situ ya. Jadi pada jurnal tersebut membahas tentang
faktor internal yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor internal apa saja yang dibahas pada jurnal tersebut? Silakan. Ya, coba Dinda ya. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor personal, yang terakhir faktor psikologis. Oke, berarti ada 4 di situ ya. Ada 4 faktor internal yang dibahas. Yang pertama tadi faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor personal, dan yang keempat faktor psikologis. Oke, bagaimana dengan hasil penelitian pada jurnal tersebut? Berarti dia ada 4 hipotesis ya. Hipotesis pertama yang faktor budaya apakah mempengaruhi? Tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, faktor sosial apakah mempengaruhi hasilnya? Mempengaruhi ya, mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, faktor personal. Bagaimana hasilnya? Mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, faktor psikologis mempengaruhi ya hasilnya. Jadi dari keempat faktor tersebut hanya satu, faktor budaya. Faktor budaya yang tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, kalau kalian cek lagi mungkin di jurnalnya, dia selalu membuat research gap di situ ya, dimana pada penelitian yang lain ada faktor budaya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi tidak semua faktor, tidak keseluruhan faktor budaya itu mempengaruhi keputusan pembelian. Semua itu tergantung apa? Tergantung dari misalnya si objek penelitiannya, ya kan? Di situ membahas apa objeknya? Membahas pembelian pakaian, ya kan? Pakaian di online. Mungkin kalau misalnya bukan pakaian produknya, dia bisa saja faktor budaya mempengaruhi. Tapi karena ini pembelian pakaian di online, dia tidak mempengaruhi. Begitu juga dengan faktor-faktor yang lainnya. Ya, jadi kalau kalian pasti kalian sudah membahas dengan kelompoknya masing-masing bahwa di situ sudah disertakan research gap-nya. Jadi penelitian dia bisa saja berbeda dengan penelitian orang lain dengan alasan-alasan yang berbeda juga. Salah satunya di situ ada dijelaskan bahwa perbedaan hasil penelitian itu dikarenakan perbedaan indikator yang digunakan. Maka bisa saja hasil penelitiannya juga berbeda gitu ya. Jadi jangan kalian mentok-mentok kalau hasil penelitian terdahulu menyatakan mempengaruhi, maka penelitian kita juga harus mempengaruhi. Itu tidak mesti seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Ada? Cukup ya. Kalau gitu tadi hasil diskusi untuk review jurnalnya juga harus diupload di e-learning ya. Sudah saya buat deadline-nya hari ini jam 10 pagi. Jadi sebelum jam 10 pagi harus sudah disubmit di e-learning. Oke? Ada lagi yang ingin ditanya? Cukup ya? Kalau cukup, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.